Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kali ini saya akan mencoba berbagi sharing mengenai cara mudah cepat penginstalan server ANBK 2021. Baik, sebelumnya marilah kita persiapkan terlebih dahulu apa saja yang harus dimiliki ketika kita akan menginstal server ANBK. Yang pertama, saya di sini sudah mengcopy file-filenya ya. Baik itu saya copy di directory D. Sini ada ANBK simulasi 2021, saya copy. Ada file pendukung ini yang saya simpan ya sebagai file-file pendukung. Ada virtual, ada tim ya, ada exam dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada PHD ANBK simulasi itu sendiri. Tentu ini saya simpan sebagai PHD yang fresh. Selanjutnya file-file ini saya copy juga di C ya, directory C. Sini ada file pendukung juga, kemudian ada PHD simulasi ya. Ini PHD simulasi. Ini tentunya nanti akan saya buat untuk PHD yang akan saya install. Baik, langkah pertama kita cek dulu terlebih dahulu di bagian adapter setting sini ya. Ini pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu yang mana jaringan yang menuju ke klien dan yang mana jaringan yang menuju ke internet. Sebagai contoh, gampang saja untuk memudahkan kita mengetahui apakah itu yang internet atau bukan. Terlebih dahulu kita perhatikan di pojok sini. Ini berarti internet yang seperti ini itu sudah menyala. Kita coba satu-satu di disable dulu. Baik, kalau di sini sudah disable, ternyata di sini masih aktif internetnya, sudah pasti yang ini yang internet. Kita ganti saja ini ke internet. Sedangkan yang ini tentu satunya sudah pasti yang menuju ke klien. Kita aktifkan, kemudian kita rename, tulis saja biar nggak ketuker, ini yang ke klien. Kita sudah mengetahui mana yang menuju internet dan yang klien. Yang internet di sini ada Intel R Ethernet connection, kemudian yang klien ini ada DGE yang 3 bit PCI Express. Baik, setelah mengetahui ini dan diganti namanya untuk memudahkan kita menyeting, selanjutnya kita tutup saja. Kita menginstal namanya itu VirtualBox ya, karena kita akan menggunakan PHD itu dengan VirtualBox. Langsung saja di sini di directory saya tadi sudah saya copy file pendukung, kita install VirtualBox. Sebentar sambil menginstal, cek juga barangkali ada antivirus di sini. Antivirus silahkan di uninstall atau di disable terlebih dahulu supaya tidak mengganggu jalannya proses penginstalan. Baik, VirtualBox sudah diinstal, ini di cancel saja karena kita tidak butuh update. VirtualBox sudah diinstal ya. Kita cek ke sudah diinstal control panel
control panel. Baik, tampilannya kita kecilkan saja. Nah, Windows firewall-nya kita nonaktifkan. Nah, ini seperti ini masih aktif. Ini wajib kita matikan terlebih dahulu. Kita matikan, turn off dulu. Setelah Windows firewall, kita pergi ke Windows Defender. Ini Windows Defender. Windows Defender juga kita harus nonaktifkan ya. Caranya buka Windows Defender, kemudian ke setting, lalu ini built-in protection-nya kita matikan. Ini juga dimatikan semua. Ini udah dimatikan semua. Baik, kita minimize saja. Kita nanti buat setting example-nya ya. Nah, setelah ini ya, kita install. Tadi sudah dibuka, ini ada VirtualBox-nya. Kita langsung saja ke baru di sini. Kemudian misalkan ini server, karena ini server cadangan, saya bikin ANDK SMK bisa, misalnya namanya seperti ini, SMK bisa ANDK CAD. Ini di sini tidak boleh ada spasi ya, kita gabung saja. Kalau mau dipisah berarti kita harus menggunakan slash ya, itu langsung saja. Ini nggak usah pakai spasi, SMK bisa, misalnya ini ANDK cadangan ya. Untuk Windowsnya versinya kita pilih yang 2012 ya. Kebetulan saya misalnya ini yang 64 bit, maka kita menggunakan Windows 2012 64 bit. Kita lanjut, klik. Nah, ini boleh disetting ya, tapi tidak boleh melewati yang merah ya. Misalkan saya di sini di 38 saja seperti itu. Kemudian kita lanjut, lalu selanjutnya gunakan berkas harddisk virtual yang ada. Kemudian pilih dimana. Nah, ini tadi saya sudah copy di C yang buat diinstalnya ya. Sedangkan yang di D itu yang masih flashnya tidak boleh diinstal, karena kalau ada kendala kita bisa copy dari yang D. Sehingga agar lebih aman kita menggunakan kopian yang di C. Ini tadi saya sudah di copy ke sini VHD-nya. Nah, ini nama VHD-nya. Boleh diklik di rename dulu biar tidak tertukar dengan yang fresh. Misalkan di sini simulasi ANDK. Setelah di rename, open saja, kemudian diklik simulasinya sini, lalu pilih, kemudian kita buat. Baik, VirtualBox sudah dibuat. Sekarang tinggal kita masuk ke pengaturan. Sini ada pengaturan umum, ini tingkat lanjutan ya. Skip, ini nggak usah diperhatikan, diabaikan saja. Di sini untuk motherboard ya, di sini kita bisa setting juga, tapi tidak boleh melebihi yang merah. Kemudian prosesornya juga boleh dinaikkan, tapi tidak boleh melebihi yang merah. Kalau di sini saya contoh ambil 3 ya. Kemudian kita pergi ke jaringan. Nah, ini yang sangat penting sekali di dalam setting VirtualBox ya. Pada jaringan ini ada adaptor 1 yang tadi kita sudah ganti namanya ya. Adaptor 1, ini adaptornya di sini kita bisa buka ya. Nah, adaptor 1 itu kita menggunakan yang client, tadi sudah dikasih nama. Yang client ya. Kita gunakan yang client, adaptor 1-nya. Ini adaptor 1 terpasang pada, nah ini kita gunakan adaptor bridge. Ini pilih, kemudian ini namanya yang tadi kita sudah rubah.
namanya apa di Intel itu. Nah, ini yang ke klien itu DGE56 ya. Tadi kita boleh cek lagi. Kalau misalkan belum pasti boleh dicek lagi ya, boleh cek lagi. Nah, ini klien DGE. Nah, ini satu yang menuju ke klien, ini tidak boleh salah. Baik, ini adapter 1 sudah di setting. Selanjutnya ke adapter 2. Di adapter 2 kita checklist saja di sini, kemudian terpasangnya kita ganti dengan NAT gitu, lalu oke. Oke, selesai sudah penginstalan untuk di VirtualBox ya. Selanjutnya kita akan menginstal Xamro. Baik, di file pendukung tadi sudah saya copy di directory C ya, directory C, file pendukung. Nah, ini kita menggunakan semi online ya, tapi ini terlebih dahulu kita ekstrak dulu. Saya copy dulu, saya buat folder dulu biar tidak berantakan. Ini semi online, kita ekstrak yang ini, ekstrak file. Ke directory C tadi MBK file pendukung. Nah, ini ke browser, pilih browser browser. Oke, sudah diekstrak, sudah ada di sini. Selanjutnya tinggal klik kanan send to desktop. Baik, Xamro tentu sudah kita pasang juga ya di sini. Syarat Xamro, kemudian Google Chrome juga harus terinstall. Kemudian setelah Xamro kita send to desktop ya. Nah, selanjutnya kita ke Windows Defender yang tadi ya, Defender. Nah, di Windows Defender ini ya, ini kita wajib nanti di exclusion ya. Klik, kemudian exclude a file. Jadi fungsinya supaya tidak tersaring dengan Windows Defender itu sendiri. Jadi kadang terbaca sebagai virus, tapi kalau sudah dimasukkan ke sini itu secara otomatis dia tidak terdetek sebagai virus. Klik saja, kemudian tadi di desktop Xamro nya dipilih, kemudian di exclude ya, klik. Nah, ini filenya sudah exclude ya. Ini tadi sudah di exclude ya, exclude. Nah, setelah itu kita tutup saja, kita tutup semuanya. Kita coba jalankan Xamro nya. Kita klik kanan, kemudian kita jalankan. Baik, ini Xamro nya sudah bisa jalan. Selanjutnya di sini masih ada tulisan error di pojok bawah kiri ya. Ini ada VirtualBox yang error, kemudian ada browser Chrome juga error ya. Kita betulkan yang browser Chrome-nya dulu ya. Browser Chrome-nya kita set Chrome Expert di atas kanan ini. Kita klik, kita cari ya, cari di C, kemudian program file, kemudian Google, kemudian Chrome aplikasi. Nah, ini Chrome-nya. Nah, diklik saja ini ikon Chrome-nya, kemudian di open. Oke, kita cek lagi ke pojok bawah kiri. Nah, Chrome-nya sudah hilang, berarti sudah tidak error. Sekarang tinggal yang VirtualBox-nya. VirtualBox-nya kita set di bagian atas tengah sini, ada set virtual machine name ya, kita klik saja. Lalu di VM name-nya kita klik pilih yang tadi kita kasih nama di VirtualBox ya. Tadi saya kasih nama SMK bisa ANBK cadangan. Klik, kemudian set. Nah, proses sudah berjalan semuanya, sudah normal. Selanjutnya untuk menjalankan kita tinggal klik start virtual machine. Ini pojok kiri atas. Kita klik, kita tunggu prosesnya.
password, dia akan dibawa sendiri ya. Kita tunggu, mungkin ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Oh ya, satu lagi, ketika kita menginstal aplikasi ini, harus ada salah satu klien yang komputernya dinyalakan. Jadi kalau komputernya tidak dinyalakan, kliennya tidak ada, mati semua, ini tentu akan menghambat, tidak akan bisa terbuka. Itu juga salah satu hal yang penting. Jadi persiapan dulu ketika mau install server, kita hidupkan dulu kliennya salah satu. Setelah hidupkan kliennya, baru server juga bisa diinstal. Itu mungkin kadang kita lupa ya, tidak menghidupkan klien, sehingga terjadi masalah karena tidak ada klien yang hidup. Ini juga perlu kita sama-sama perhatikan. Kemudian apakah klien itu sudah bisa terbaca ke server atau sebaliknya, kita nanti bisa ping ya. Nah, ini sudah bisa jalan ya. Kita coba start log. Nah, kita sudah berhasil ya. Tinggal nanti kita kalau ada seperti ini, klik pembaharuan ya. Berarti sebetulnya akan diperbaharui. Selanjutnya proses kita akan mematikan ya. Ini tidak boleh sembarangan karena akan berakibat kerusakan pada VirtualBox dan VHD-nya. Sehingga proses mematikan pun di sini harus melalui aturan yang baik dan benar agar tidak merusak VHD dan VirtualBox-nya. Caranya mudah saja ya. Ketika kita mau matikan, di sini ada tampilan 2, tampilan 1/2, tampilan 1. Tampilan 1 ini ya. Kemudian tampilan 2 ini CBT-nya. 1/2 itu berarti antara Sambro dan CBT-nya ya. Ini tampilannya. Untuk mematikan kita klik saja tujuan virtual mesin ini, ACTI ya, ini kita tunggu. Setelah proses menunggu tadi selesai ya, akan ada tanda cek yang dilepas. Ini artinya ini sudah tidak berjalan lagi. Ini ada tulisan ping ya, current is not running. Ini artinya sudah tidak berjalan lagi. Selanjutnya kita tinggal silang saja ya, yang silang bawah kecil ini, lalu silang lagi, dan silang yang besar. Jadi silang yang kecil 2 kali, silang yang besar. Itu proses mematikan yang aman supaya VHD-nya dan VirtualBox-nya tidak mengalami kerusakan. Itu saja, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dokter semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Bila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan boleh bertanya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk membangun channel ini, mohon partisipasinya untuk like, subscribe di channel CS TV Wanasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.